Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla karena kita pada saat ini berada pada hari yang sangat istimewa, yaitu 10 Muharram, yang dipanggil juga dengan hari Ashura. Lebih-lebih lagi bagi kita yang berpeluang untuk melakukan untuk melakukan puasa sunat Ashura, yang ganjarannya dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang melakukan puasa Ashura, Allah akan hapuskan dosanya selama setahun yang lalu. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan ini. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati. Pelajaran kita pada hari ini adalah tafsir surah Ali Imran ayat 69 hingga 74 di bawah tajuk sikap ahli kitab terhadap orang Islam. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang sikap ahli kitab, khasnya Yahudi, terhadap umat Islam. Sebagaimana kita sama-sama maklum, orang kafir terbagi dua. Pertama, kafir ahli kitab. Yang kedua, kafir musyrikin. Kafir ahli kitab biasanya merujuk kepada Yahudi dan Nasrani, sebab mereka punya nabi dan mereka juga mendapat kitab dari langit. Yahudi punya kitab bernama Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, sedangkan Nasrani yang bernabikan Isa mendapat kitab dari langit yang bernama Injil. Sedangkan orang-orang kafir yang tidak mempunyai nabi dan juga tidak mendapat kitab dari langit dipanggil musyrikin. Termasuklah penyembah-penyembah berhala di zaman jahiliyah, termasuk penyembah-penyembah berhala pada hari ini, sama ada Hindu atau Buddha, begitu juga penyembah matahari, penyembah api yang dipanggil dengan Majusi, dan lain-lain. Okey. Ayat 69 hingga 74 ini akan menceritakan tentang sikap kafir ahli kitab terhadap umat Islam. Okey. Untuk menghemat masa, kita langsung saja kepada tafsiran ayat. Pada ayat-ayat sebelum ini, Allah Subhanahu wa taala menyuruh
menyuruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar mengajak ahli kitab kepada prinsip agama yang sama, yaitu menyembah Allah yang Maha Esa tanpa menyekutukannya dengan sedikit pun juga, sebab semua rasul yang diutus oleh Allah membawa prinsip yang sama. Sembahlah Allah yang Maha Esa. Dan Allah juga telah menolak dakwaan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Kononnya Ibrahim itu beragama Yahudi. Kononnya Ibrahim itu beragama Nasrani. Sebab Allah Subhanahu wa taala larang mereka berbantah-bantah dalam perkara yang mereka tak tahu. Sebab Ibrahim sudah lahir jauh sebelum datangnya agama Yahudi dan Nasrani. Nah, pada ayat berikutnya, ini pelajaran hari ini, Allah menjelaskan sikap buruk ahli kitab, terutama Yahudi, yang senantiasa berusaha menyesatkan umat Islam dan menimbulkan perkara-perkara yang boleh menimbulkan keraguan pada orang-orang mukmin yang masih lemah imannya. Di sinilah perlunya kita memiliki iman atau akidah yang kuat. Sebab itu perkara yang paling asas. Kalau lemah, iman tak kuat, mudah terpengaruh dengan diayah orang-orang kafir. Kalau akidah tidak kuat. Allah Subhanahu wa taala jelaskan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wadda ta'ifatum min ahlil kitabi law yudillunakum wa ma yudilluna illa anfusahum wa ma yash'urun. Apa kata Allah tentang kafir ahli kitab? Segolongan dari ahli kitab ingin menyesatkan kamu, padahal mereka sebenarnya tidak menyesatkan, melainkan diri mereka sendiri, dan mereka tidak menyadarinya. Apa maksudnya? Allah menjelaskan dalam ayat ini terdapat dalam kalangan ahli kitab yang dengan sengaja ingin menyesatkan orang-orang beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keislaman para sahabat tidak disenangi oleh orang-orang ahli kitab. Sebab keimanan mereka kepada kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapat merosak dan menjejaskan agama Yahudi dan Nasrani. Ahli kitab sebenarnya benar-benar mengetahui kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab berita tentang kerasulan Nabi Muhammad sebagai akhir rasul yang terakhir sudah termaktub di dalam kitab-kitab mereka Taurat dan Injil. Sudah diberitahu oleh rasul mereka masing-masing, Musa dan Isa. Itu sebabnya bila ada yang banyak beriman kepada Muhammad, itu bermakna agama mereka Yahudi atau Nasrani dalam kritikal, dalam bahaya. Ayat di atas diakhiri dengan dan mereka tidak mengetahui atau mereka tidak menyadarinya. Penafian ini mengandung maksud kemuncak penghinaan
dan celaan terhadap ahli kitab. Mereka tidak ikut Muhammad padahal mereka tahu Muhammad itu rasul yang sebenar. Itu buktinya ketika diajak bermubahalah, mengadu kepada Allah dan minta Allah turunkan laknatnya ke atas pihak yang dusta. Allah suruh Nabi Muhammad cabar mereka. Dan mereka tidak berani menyahut cabaran Nabi. Sebab mereka tahu bahwa Nabi Muhammad itu rasul yang sebenar. Ini diperkuatkan lagi oleh ayat yang lain. Al-Baqarah 109. Wadda katsirum min ahlil kitab law yuraddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasada min 'indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq. Allah jelaskan pada ayat lain, sebagian besar ahli kitab menginginkan agar mereka dapat mengembalikan kamu kepada kekafiran. Tolak Muhammad setelah kamu beriman. Itu keinginan orang-orang ahli kitab. Apa sebab? Karena dengki yang timbul daripada diri mereka sendiri. Setelah nyata bagi mereka kebenaran. Sebab mereka berkata tidak layak gelaran rasul itu kepada selain Bani Israel. Begitu dakwaan mereka. Bani Israel lah golongan yang paling disukai dan dicintai oleh Allah. Mengapa Muhammad? Muhammad dari kalangan orang Arab yang dianggap sebagai low class citizen. Golongan yang dianggap hina, rendah bagi mereka. Jelaslah dari ayat ini bahwa motif utama ahli kitab menimbulkan keraguan di dalam hati orang yang beriman adalah karena dorongan perasaan dengki mereka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka berusaha keras untuk menyesatkan orang-orang beriman dari jalan yang benar sehingga mengingkari ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Sebagaimana mereka sendiri. Selanjutnya Allah SWT berfirman pada ayat yang ke-70. Ya ahlal kitab, lima takfuruna bi ayatillah wa antum tashhadun. Allah tanya kepada ahli kitab, "Hei ahli kitab, mengapa kamu mengingkari ayat-ayat Allah padahal kamu mengetahui kebenarannya?" Allah bertanya dalam hal ini kepada ahli kitab tentang sebab mengapa mereka ingkar terhadap bukti-bukti nyata yang menunjukkan kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sedangkan mereka menyaksikan kebenaran dan kesahihan sifat-sifat baginda sebagaimana yang termaktub dalam kitab-kitab mereka. Pengajaran yang dapat kita ambil dari ayat ini, seolah-olah Allah ingin bertanya kepada kita yang selama ini yakin semua kata-kata Allah dalam Quran adalah benar belaka. Semua tunjuk ajar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah benar belaka. Kita tahu. Tapi pada masa yang sama, kita lebih memilih untuk menolak apa kata Quran, apa kata hadis yang sahih. Karena apa?
karena lebih memilih kepada warisan nenek moyang. Ustaz tidak katakan semua yang kita warisi dari nenek moyang itu tidak benar, bukan. Tapi terdapat beberapa keyakinan nenek moyang terhadap mandi safar, itu yang paling popular. Terhadap amalan puja pantai, terhadap amalan puja padi. Semua amalan-amalan itu kita warisi dari nenek moyang. Zaman dahulu kala yang banyak terpengaruh dengan akidah Hindu. Tapi alhamdulillah, berkat pengajaran Quran terus dikembangkan. Sekarang mandi safar sudah tidak wujud lagi. Walaupun ada segelintir ustaz-ustaz yang mempertahankan mandi safar itu wujud. Golongan seperti itu sudah tidak ada tempat lagi sekarang ini. Sebab semua orang dah cerdik. Semua orang banyak dengar apa kata Quran, apa kata sunnah Nabi. Oleh sebab itu jangan miliki sifat Yahudi yang ingin mempertahankan walaupun mereka tahu perkara itu tidak benar. Oleh sebab itu sebagaimana Yahudi dengan sikap demikian layak mendapat murka Allah, juga demikian mana-mana orang Islam yang terus saja menentang dan menolak apa kata Allah dan apa kata Rasul karena terlalu fanatik dan ta'assub kepada apa yang mereka warisi dari nenek moyang. Kita teruskan dengan ayat berikut. Allah bertanya lagi, Ya ahlal kitab lima talbisunal haqqa bil batil wa taktumunal haqqa wa antum ta'lamun. Hei ahli kitab, mengapa kamu mencampur adukkan yang hak dengan yang batil dan menyembunyikan kebenaran padahal kamu mengetahui? Nabi Muhammad diutus sebagai rasul yang terakhir, mereka tahu. Mereka tolak. Mereka campurkan kebaikan dengan kebatilan, dengan hak dengan kebatilan, campur baur. Kami juga beriman pada Allah, lalu dicampur. Tapi Allah punya anak. Kata Yahudi, Uzair ibnullah. Kata Nasrani, Isa ibnullah. Kata musyrikin Mekah, al-malaikatu banatullah. Malaikat-malaikat itu adalah anak perempuan Allah. Ini semua mencampur baurkan yang hak dengan yang batil. Yang hak yang sebenarnya lam yalid wa lam yulad. Allah itu tunggal, Allah itu esa, Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Ini akidah yang macam ini yang perlu kita miliki dan perlu kita bawa sampai akhir hayat kita. Allahumma ja'alna minhum. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam golongan yang mendapat husnul khatimah. Allah bertanya lagi kepada mengapa kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad, yang dibawa oleh nabi-nabi mereka sebagaimana yang tertera di dalam semua kitab mereka. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Itu dia kebenaran. Dan tentang berita akan kemunculan Rasul yang terakhir yang bernama Muhammad dari kalangan orang Arab. Dan kepadanya akan diturunkan kitab yaitu Al-Quran. Juga akan membawa sunnah Nabi. Lalu kebenaran itu dicampur adukkan dengan kebatilan
yang direka-reka oleh ulama Yahudi yang dipanggil dengan ahbar atau ruhban, yaitu ulama Nasrani, dan akhirnya terhasillah takwilan mereka yang menyimpang. Lalu mereka menjadikan ia sebagai agama yang wajib diikuti, kata mereka. Sikap mereka ini dikisahkan oleh Allah pada ayat yang lain, yaitu dalam surat Ali Imran 78. Wa yaquluna huwa min indillahi wa ma huwa min indillah wa yaquluna 'ala Allahil kadhib wa hum ya'lamun. Ini ayat yang menguatkan lagi tentang ayat tersebut, bahwa ahli kitab itu telah mencampur baurkan antara yang benar dengan yang salah. Apa kata Allah dalam ayat ini? Mereka mengatakan ini yang mereka baca ini adalah daripada Allah, padahal ia bukan dari Allah. Mereka berkata dusta terhadap Allah, sedangkan mereka tahu. Itu sebabnya hadirin dan hadirat, Al-Quran ini dipanggil Muhaimin. Selain Muhaimin itu adalah salah satu dari nama Allah, Al-Quran juga dipanggil Muhaimin. Muhaimin dengan makna kayu pengukur, standard. Kayu pengukur dengan maksud apa saja yang orang-orang kafir katakan itu dari kitab mereka, jangan kamu terima kecuali apa yang mereka katakan itu bersesuaian dengan Al-Quran. Ustaz buat contoh. Yahudi dan Nasrani mengatakan ada hari kiamat, ada hari berbangkit, tapi yang bangkit itu roh sahaja. Quran kata tidak. Quran kata yang bangkit itu rohani dan jasmani. Itu sebabnya dalam Quran disebut di dalam syurga ada buah-buahan, ainab, anggur, tamar, korma, rumman, delima. Dalam syurga juga ada asal, madu, laban, susu atau yogurt. Dalam Quran juga disebut tentang pasangan, yaitu bidadari-bidadari. Semuanya itu adalah nikmat jasmani. Yahudi kata tidak, Nasrani kata tidak. Memang ada kebangkitan, tapi yang bangkit itu roh sahaja. Salah. Lebih-lebih lagi dakwaan mereka Tuhan ada anak. Quran menyebut lam yalid wa lam yulad. Di sini perlunya kita belajar tafsir Al-Quran. Sebab ilmu yang terkandung di dalam Quran pasti betul. Menjadi kayu pengukur. Mana-mana yang mendakwa, jangankan musyrikin, Hindu, Buddha, Majusi, kafir ahli kitab pun bila bercakap, jangan kita percaya. Sehingga kita balikkan kepada Al-Quran. Okey, kita teruskan dengan ayat berikut. وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنْزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Allahu Akbar. Coba dengar. Di antara taktik atau strategi mereka untuk
melemahkan atau memesongkan atau menyesatkan orang-orang beriman yang lemah imannya, apa yang mereka buat? Allah ceritakan dalam Quran. Segolongan lain dari ahli kitab, mereka berkata kepada sesama mereka, ahli kitab dengan sama ahli kitab, Yahudi dengan sesama Yahudi, Nasrani Kristen dengan sesama Nasrani Kristen, apa kata mereka dengan sesama mereka? Perlihatkanlah seolah-olah kamu beriman kepada apa yang diturunkan kepada orang-orang yang beriman, yaitu sahabat-sahabat Nabi Muhammad. Berimanlah kamu sebagaimana berimannya sahabat-sahabat Muhammad pada permulaan siang, yaitu pada pagi hari. Dan ingkarilah ia pada petangnya, pada akhir hari itu, yaitu pada petangnya, supaya mereka orang-orang mukmin kembali kepada kekafiran. Apa maksudnya? Ini strategik mereka. Yang sampai hari ini, strategik ini masih lagi diguna pakai oleh golongan-golongan tertentu. Yahudi dengan sesama Yahudi, Nasrani dengan sesama Nasrani mengatakan, mari kita beriman, seolah-olah beriman sebagaimana yang diimani oleh sahabat Muhammad pada sebelah pagi. Tapi sebelah petang kita ramai-ramai keluar dari Islam. Supaya orang-orang beriman nanti akan ikut jejak langkah kita. Sebab bila pagi kita masuk Islam, petangnya sudah keluar Islam, itu kan bermakna Islam itu sesuatu agama yang boleh dipertikaikan. Takkan kita akan keluar Islam kalau kita betul-betul yakin Islam itu agama yang benar. Oleh sebab itu, salah satu cara untuk mengajak sahabat-sahabat Muhammad itu keluar Islam beramai-ramai, mari kita masuk Islam ramai-ramai sebelah pagi. Tapi pada sebelah petang, kita ramai-ramai keluar. Kita harapkan mudah-mudahan sahabat-sahabat Muhammad pun akan mengikuti jejak langkah kita. Allahu Akbar. Ini diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Abbas. Beberapa orang Yahudi yang bernama Abdullah bin As-Saif, Udi bin Zaid, Al-Haris bin Auf, satu sama lain berkata, mari kita sama-sama beriman kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad dan sahabat-sahabatnya pada sebelah pagi. Kemudian kita kufur bersama-sama pada sebelah petang, sehingga kita boleh mencampur adukkan dan meragu-ragukan mereka. Mudah-mudahan dengan berbuat demikian, mereka yang beriman kepada Muhammad akan melakukan sebagaimana yang kita lakukan, dan selanjutnya mereka akan meninggalkan agama Muhammad. Nah, sempena peristiwa inilah maka turun ayat tadi. Ini namanya asbabun nuzul. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta para pemirsa yang saya hormati, perkara yang sama ini berlaku beberapa tahun yang lalu. Ramai-ramai keluar pati. Kemudian ramai-ramai masuk sesuatu pati. Strategik dan siasat tersebut sama dengan strategik dan siasat Yahudi. Supaya timbul rasa tidak percaya kepada pati-pati tertentu. Keluar ramai-ramai. Lalu masuk ramai-ramai kepada pati-pati tertentu. Bukan perkara baru. 15 abad yang lalu,
telah dilakukan oleh Yahudi terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Cerita dalam Quran menarik. Sebenarnya apa yang berlaku pada hari ini, dia adalah duplikat apa yang telah berlaku pada zaman silam. Oleh sebab itu, bila kita banyak belajar tafsir, kita akan tahu, oh patutlah dia buat macam itu. Sebab kita dah tahu dah. 15 abad yang lalu sudah ada cara macam itu untuk meragu-ragukan kelompok-kelompok tertentu. Hadirin dan hadirat, tujuan orang kafir berbuat demikian ialah supaya hilang kepercayaan orang-orang beriman terhadap agama Islam. Sebab adalah mustahil seseorang yang sudah mengakui kebenaran Islam lalu keluar dari Islam beramai-ramai Islam yang sudah dia anut. Tetapi hadirin dan hadirat, ingat ya, yang boleh tertipu hanya orang-orang yang lemah imannya. Orang yang imannya mantap tak akan berganjak. Biar sampai mati. Diharapkan mendapat husnul khatimah. Terus dalam keadaan iman. Walau dibagi dengan berbagai-bagai hadiah untuk keluar dari Islam. No way. Hadirin dan hadirat, semua kita tahu, banyak berlaku di negara seberang. Orang miskin dari kalangan orang Islam akhirnya masuk agama Kristian. Karena dibagi beras, dibagi pakaian, anak disekolahkan di seberang laut. Dikasih pakaian. Nah, karena kemiskinan akhirnya memeluk agama Kristian, keluar dari Islam. Ini bukan rahasia lagi. Malah bukan di seberang saja. Ketika ekonomi merudum melanda Malaysia dulu, sekitar tahun 97-98, berapa banyak orang-orang Melayu yang masuk agama Kristian? Karena dijanjikan dengan duit. Sehingga ketika itu tidak solid lagi Islam. Itu Melayu, Melayu itu Islam. Karena apa? Karena kemiskinan. Sungguh tepat sabda Nabi. Kadal faqru ayyakuna kufran. Hampir-hampir saja kefakiran atau kemiskinan itu membuat orang akhirnya jadi kafir. Karena nak makan. Tambah pula iman tak kuat. Tapi berbeza halnya dengan orang-orang Kristian memeluk Islam. Bukan orang-orang biasa. Orang Kristian memeluk Islam. Ini banyak berlaku di seberang, di Indonesia. Dia sebagai pendeta, ulama Kristian. Dia sebagai nun. Ada yang memeluk Islam, akhirnya menjadi penceramah-penceramah terkenal dan masyhur di Indonesia, membongkar tentang penyelewengan agama Kristian. Yang masuk Islam bukan orang miskin, bukan orang bawahan, tapi justru dari pucuk pimpinan. Sekali lagi, di sinilah rahasianya mengapa iman perlu kita kuatkan. Sebagaimana yang Ustaz selalu ulang-ulang. Pertama-tama dalam Islam yang perlu kita pelajari adalah akidah, iman, bukan ibadat dulu. Akidah dulu. Berlandaskan 2 kalimat syahadat.
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Perlu diketahui tiga rukunnya dua kalimat syahadat. Perlu diketahui dua rukun kalimat tauhid la ilaha illallah. Perlu diketahui ada 7 syarat baru la ilaha illallah itu sempurna. Ada 4 rukun atau syarat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Semua itu tercantum di dalam kitab yang Ustaz tulis, hakikat 2 kalimat syahadat. Hakikat 2 kalimat syahadat. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat berikut, ayat 73, wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum qul innal huda hudallah. Artinya, janganlah kamu percaya melainkan kepada orang yang mengikuti agamamu. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk yang harus diikuti adalah petunjuk Allah. Allah menceritakan dalam ayat ini perkataan orang-orang Yahudi. Kata mereka, jangan kamu ikut agama kecuali agama kita saja. Ustaz ulang. Orang Yahudi berkata, janganlah kamu percaya melainkan kepada orang yang mengikuti agamamu saja, agama Yahudi. Jangan ikuti agama lain. Itu kata Yahudi. Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah suruh jawab kata-kata mereka itu. Sesungguhnya petunjuk yang harus diikuti adalah petunjuk Allah. Allah Subhanahu wa taala yang utus Nabi Muhammad sebagai rasul terakhir. Itu bermakna telah berakhirlah kuat kuasa agama sebelumnya. Sama ada Yahudi atau Nasrani tidak relevan lagi untuk diikuti. Mansukh. Allah menerangkan dalam ayat ini tentang ucapan orang Yahudi sesama mereka. Janganlah kamu percaya apa yang dikatakan oleh orang Islam. Jangan kamu percaya. Lalu Allah membantah keras ucapan Yahudi tersebut dengan mengatakan, wahai Muhammad, katakanlah kepada mereka, sesungguhnya hidayah yang perlu diikuti ialah hidayah Allah, bukan sebagaimana dakwaan kosong Yahudi itu. Oleh sebab itu, apa saja agama hari ini, masuklah Kristian. No. Agama Kristen sudah berakhir. Apalagi masuklah Hindu, masuklah Buddha, masuklah agama ini, agama itu. No, no. Semua kita dah tahu, hidayah telah Allah turunkan. Kita mohon, ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki kami, ya Allah, jalan yang lurus. Allah explain. Jalan yang lurus itu adalah jalan orang-orang yang telah Engkau beri mereka nikmat. Mereka itu adalah nabi-nabi, siddiqin, syuhada dan salihin. Yang menurut ulama tafsir, kalau kita umat akhir zaman ingin dapat hidayah ke jalan yang lurus, ikut saja 4 kelompok. Nabi Muhammad itu diisyarat oleh an-nabiyyin. Ikut Abu Bakar itu diisyaratkan as-siddiqin. Asyuhada ikut Umar, Utsman dan Ali, sebab semua mereka mati syahid. Baru orang saleh. Tapi kena ingat, urutan itu membawa makna mana yang kita perlu beri priority. Nabi dulu, sunnah Nabi.
baru sunnah khulafaur rasyidin, Abu Bakar, Umar, Osman, Ali. Baru kemudian orang saleh. Jangan terbalik. Bila terbalik, terbaliklah pula. Apalagi sampai ta'assub kepada orang-orang saleh. Ta'assub hanya boleh kepada dalil yang kokoh, sama ada dari Quran atau sunnah Nabi. Nah, kita sampai ke ayat yang terakhir, second last. Ayyu'ta ahadum misla ma utitum aw yuhajjukum 'inda rabbikum qul innal fadla biyadillahi yu'tihi man yasha' wallahu wasi'un alim. Dan janganlah kamu percaya bahwa akan diberikan kepada seseorang seperti apa yang diberikan kepadamu. Janganlah kamu percaya bahwa mereka akan mengalahkan hujahmu di sisi Tuhanmu. Allahu Akbar. Ini semua kata-kata Yahudi. Allah tidak akan beri kepada siapapun kelebihan kecuali pada kita saja, Bani Israel. Apalagi derajat kenabian itu. Impossible. Mustahil Allah akan bagi. Semua cakap mereka. Sama dengan cakap-cakap ahli-ahli tarikat sesat. Ajaran kita saja yang benar. Bila kita bersalawat, Nabi akan datang tanpa membawa ayat Quran dan hadis Nabi. Malah apa yang mereka bawa jauh bercanggah dengan apa yang Nabi ajarkan kepada umat. Katakanlah, sesungguhnya kurnia itu di tangan Allah. Nabi disuruh oleh Allah jawab dakwaan mereka. Kurnia itu hanya terletak di tangan Allah, bukan di tangan kamu, hei Yahudi. Allah memberi kurnia kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha luas kurnianya, lagi Maha mengetahui. Allah tak perlu tanya kepada kamu, hei Yahudi, siapa rasul yang Dia akan angkat. Nah, itu semuanya kerja Allah. Kalau Allah akhiri ayat, yahtassu bi rahmatihi man yasha wallahu dzul fadlil azim. Allah menentukan rahmatnya, yaitu rahmat kenabian, kepada siapa yang dikehendakinya. Dan Allah mempunyai kurnia yang amat besar. Hadirin dan hadirat, Allah menguatkan lagi hakikat di atas dengan menyatakan bahwa Dia menentukan rahmatnya, yaitu rahmat kenabian, khusus untuk sesiapa yang Dia kehendaki. Bukan menurut Yahudi kehendaki. Dia tidak merasa perlu untuk meminta pandangan atau tertakluk dengan kemahuan sesiapapun dalam menentukan siapa yang layak untuk menjadi rasulnya atau nabinya. Itu semata-mata hak Allah. Ini sebagaimana kata-kata Rabi'ah bin Abi Abdurrahman, salah seorang guru Imam Malik rahimahullah. Ingat selalu kata-kata ini. Kata-kata Rabi'ah bin Abi Abdurrahman ini, salah seorang guru Imam Malik, sangat bagus untuk kita ingat. Apa kata beliau? Minallahir risalah wa 'alar rasulil balaghu wa 'alaina taslimu. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta para pemirsa yang saya hormati. Kalau kita benar-benar faham kata-kata ini, kita akan selamat. Garanti selamat. Dijamin selamat. Apa dia, Pak Ustaz? Ini kan hanya kata-kata
guru Imam Malik. Bukan ayat Quran pun, bukan hadis Nabi. Betul. Ini bukan ayat Quran, ini bukan hadis Nabi. Tapi maknanya selari dengan Quran dan selari dengan hadis Nabi yang sahih. Coba dengar baik-baik. Minallahir risalah. Daripada Allah ketentuan siapa yang akan jadi rasul. Minallah, daripada Allah, ar-risalah, yang menentukan siapa yang akan jadi rasul. Betul tak? Atas kehendak Allah. Wa 'alar rasulil balaghu. Yang kedua, tugas rasul menyampaikan saja, bukan memaksa. Para ulama, para ustaz, para pendakwah, penerus tugas-tugas rasul, tugas mereka menyampaikan saja. Bapa-bapa, ibu-ibu serta para pemirsa, para ustaz tak boleh memaksa. Menyampaikan saja. Apa kata Allah, apa kata Rasul. Itu tugas utama Rasul. Pendakwah-pendakwah yang benar, mereka mesti ikut cara Rasul. Sampaikan saja apa kata Allah, apa kata Rasul. Nah, sekarang yang ketiga. Wa alaina taslimu. Adalah menjadi tugas kita selaku umat Muhammad. Terima saja. Jangan bantah. Jangan pertikaikan. Bila yang disampaikan oleh Nabi itu sesuatu yang sahih riwayatnya. Jangan coba-coba tolak. Tiga prinsip dalam kata-kata guru Imam Malik ini sangat mustahak untuk jadi pegangan umat akhir zaman. Mengapa Pak Ustaz? Terdapat pada akhir zaman orang yang terlalu fanatik dengan tuan guru, sanggup tolak Quran dan sunnah Nabi. Kata guru Imam Malik ini adalah menjadi kewajiban Allah menentukan siapa yang jadi Rasul. Nah, ditentukannya Rasul akhir zaman bernama Muhammad. Satu, kita perlu akur. Tugas Rasul pula menyampaikan. Nabi dah sampaikan. Walaupun kita tak jumpa Nabi, ustaz-ustaz kita bacakan ayat Quran, hadis Nabi, ayat Quran, hadis Nabi. Itulah yang disampaikan oleh Nabi. Diteruskan saja oleh para ustaz. Nah, sekarang tugas kita. Tanya balik. Tugas kita selaku umat at-taslimu. Terima saja. Sambil sebut sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taati. Jangan jadi orang yang percaya Nabi Muhammad ditetapkan oleh Allah sebagai Rasul akhir zaman. Nabi Muhammad juga telah menyampaikan sama ada suruhan Allah atau larangan Allah. Kita pula bangkang. Golongan yang membangkang apa yang Nabi sampaikan tak akan selamat dunia lagi sebelum menunggu azab di alam barzakh dan di alam akhirat masuk neraka gara-gara menolak ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang Ustaz maksudkan, kata-kata ini sangat cantik. Jadikanlah kata-kata ini sebagai prinsip hidup kita sampai kita meninggal dunia. Ustaz kira cukup sampai di sini dulu pelajaran tafsir kita pada hari ini. Ustaz akan sambung dengan sesi yang kedua, yaitu menjawab beberapa soalan. Okey.
Hari ini agak banyak pertanyaannya. Ada 6 pertanyaan. Ustaz akan jawab secara singkat. Pak Ustaz, seorang jemaah, saya akan jalani major operation, operasi besar, pada hari Isnin nanti. Mungkin hari ini. Sebab pertanyaan ini sudah 2 hari. Baru hari ini gilirannya. Badan saya belum lagi kuat, Pak Ustaz. Badan saya lemah. Boleh tak saya buat salat jamak? Pertanyaannya. Saya sakit, Pak Ustaz, tidak kuat. Boleh tak saya buat salat jamak? Jawabnya boleh. Kebolehan jamak lebih luas daripada kebolehan qasar. Qasar memendekkan salat yang 4 jadi 2 adalah sempena safar, traveling, bila musafir saja. Tapi kebolehan jamak boleh karena hujan, boleh karena sakit, boleh karena musafir, boleh karena hajat tertentu. Sila baca buku Ustaz, iaitu Pedoman Salat Musafir. Pertanyaan yang kedua. Jika saya dapat join untuk salat Jumaat, Pak Ustaz, tapi saya hanya dapat 1 rakaat sahaja, rakaat kedua, apakah saya perlu buat salat zuhur? Ini ada kaitannya dengan pertanyaan salah seorang jemaah yang sedang berada di Indonesia pada hari Jumaat yang lalu. Beliau tanya, Pak Ustaz, setelah selesai salat Jumaat, mereka ramai-ramai berjamaah lagi buat salat zuhur. Apa yang patut saya buat? Saya keluar. Sebab setahu saya, Jumaat itu pengganti zuhur. Tak perlu kita buat zuhur lagi, kecuali orang yang musafir. Mereka tidak buat salat Jumaat karena itu uzur Jumaat, antara lain safar, boleh. Atau orang yang sakit tidak dapat salat Jumaat, dia salat zuhur di rumah. Okey. Sekarang kepada pertanyaan. Dapat hanya 1 rakaat. Jawab ringkasnya sesuai dengan sabda Nabi, Man adraka raka'atan minal Jum'ah faqad adrakal Jum'ah. Siapa yang dapat 1 rakaat salat Jumaat, bermakna dia mendapat salat Jumaat. Maknanya dia perlu tambah 1 rakaat saja lagi. Siapa dapat 1 rakaat, bermakna dia dapat Jumaat. Oleh sebab itu, karena kurang 1 rakaat, tambah 1 rakaat. Tetapi, apabila dia dapat join imam ketika imam sedang i'tidal, bangkit dari, makna sudah rukuk. Dia tak dapat ketika imam rukuk, i'tidal. Atau dia dapat ketika imam sedang duduk tahiyat akhir. Ketika itu dia mesti melakukan salat zuhur 4 rakaat. Sebab itu bermakna dia tidak dapat Jumaat. Begitu ketetapan dari ulama fiqh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pak Ustaz, suami saya tidak pernah rasa malu menggoda perempuan-perempuan dan tidak segan-segan mencerita tentang seks yang barangkali dia lakukan dengan perempuan-perempuan. Sedangkan saya punya anak remaja, 4 orang perempuan, 2 lelaki yang sudah dewasa.
Apakah sepatutnya amalan suami tersebut supaya tobat? Hadirin dan hadirat yang jelas, suami puan itu bukan seorang lelaki yang baik. Tidak baik agamanya. Main dengan perempuan-perempuan, melakukan seks kepada istri, dan barangkali didengar juga oleh anak-anak yang sudah dewasa, tak segan silu menyebut. Nasihat Ustaz, puan coba halang sikap suami tersebut. Jangan ulang lagi perbuatan tersebut. Dan perbuatan itu dosa. Minta dia segera tobat pada Allah. Sebab bila tidak tobat, buruk padanya nanti setelah dia mati. Ingat, kematian boleh datang anytime. Puan perlu nasihat sebab ayat 6 dari surat At-Tahrim. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Orang-orang beriman, jagalah dirimu dan ahli keluargamu dari azab api neraka. Kata ulama tafsir, ayat ini tidak hanya ditujukan kepada suami. Tidak. Sebab ayatnya berbunyi, "Ya ayyuhalladzina amanu," hai orang-orang yang beriman. Kalau dia seorang suami, jaga dirimu hai suami dari azab neraka. Juga jaga ahli keluargamu dari neraka. Nah, bila orang yang beriman itu seorang wanita, dia sebagai istri, orang beriman juga. Hei orang-orang beriman. Cuma dia sebagai seorang wanita, sebagai istri. Jaga dirimu dan jaga ahli keluargamu. Ahli keluarga bagi istri adalah suami dan anak-anak. Jangan putus asa. Tak perlu cepat-cepat nak minta cerai. Jangan. Ingat kisah dalam surat At-Tahrim juga ayat 10 dan 11. Apa kata Allah? وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. Allah membuat perumpamaan tentang wanita yang beriman seperti istri Firaun. Dia berdoa, "Oh Tuhan, binakan untukku di sisimu sebuah mahligai dalam syurga. Lindungilah aku dari perbuatan-perbuatan jahat Firaun dan orang-orang yang zalim." Suami Tuhan berbuat demikian memang tak elok. Tapi Firaun lagilah tak elok. Mendakwa aku adalah Tuhan yang maha tinggi. Ana rabbukumul a'la. Itu Firaun. Mendakwa dirinya Tuhan. Tetapi punya istri yang bernama Asyah binti Mazahim. Beriman pada Allah. Kejahatan, kekafiran, kedurjanaan Firaun sedikit pun tidak merosakkan iman Asyah. Walaupun dia istri Firaun. Apalagi puan. Sabar, nasihati semampu yang boleh. InsyaAllah iman dan amal saleh puan tidak akan rosak. Baik. Pertanyaan berikutnya yang keempat. Ustaz, apakah bacaan yang dihadiahkan kepada arwah sampai? Apakah Nabi ada buat amalan itu? Hadirin dan hadirat, bila ditanya, pernahkah Nabi mengirim bacaan kepada orang-orang yang sudah mati? Jawabnya tak pernah. Ini semua penafsiran para ulama dengan menggunakan analisa
analogi, bila kita membaca Quran, kan kita dapat pahala. Pahala itu milik kita. Kalau kita hadiahkan kepada orang lain, apa salahnya? Hadirin dan hadirat pendapat Ustaz, kalau ditanya, pertama, dalil yang menyuruh menghadiahkan amalan kita tidak pernah datang dari Nabi dan para sahabat. Malah dalam Al-Quran diterangkan oleh Allah dengan begitu jelas. Wa alaisa lil insan illa ma sa'a. Manusia tidak memperolehi apa-apa pahala kecuali apa yang diusahakannya sendiri. Orang lain yang baca Quran, kita pula yang dapat. Lain halnya bila anak yang baca. Sebab anak itu adalah hasil usaha mak bapak. Bila anak baca, insya Allah mak bapak dapat. Tapi kalau kita tak ada kaitannya dengan orang yang kita hadiahkan, maka berlakulah ketentuan ayat tadi. Manusia tidak mendapat apa-apa pahala kecuali apa yang diusahakannya sendiri. Yang baca Quran itu orang lain. Kalau ingin mendapat ganjaran yang banyak baca Quran, banyak-banyaklah baca Quran selagi hayat di kandung badan. Jangan minta supaya dihadiahkan. Hanya saja Ustaz, mungkin berpahaman agak sederhana. Jangan kata pasti tak sampai. Sebab yang menerima atau menolak itu adalah hak Allah. Jangan juga kata pasti sampai, sebab itu adalah otoriti Allah. Menerima atau tidak menerima. Pasti sampai jangan, pasti tak sampai juga jangan. Cuma istilah Ustaz, sampainya tidak pasti. Sampainya bacaan yang kamu hadiahkan itu tidak pasti. Jangan kata pasti sampai, jangan kata pasti tak sampai. Katakan saja, sampainya tidak pasti. Mungkin sampai, mungkin tidak. Wallahu a'lam. Pak Ustaz, soalan yang kelima. Kenapa bacaan dalam buku wirid pagi dan petang, wirid-wirid sesudah salat, pada muka surat 30, dulunya Ustaz tulis, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. 7 kali untuk subuh, 7 kali untuk maghrib. Sedangkan salat-salat selain itu cukup sekali atau 3 kali. Mengapa Ustaz ganti? Dengan Allahumma aslih li dini allati huwa ismatu amri. Doa. Ya Allah, perbaikilah agamaku sebab dialah yang akan mengatur segala urusanku. Ya Allah, perbaikilah duniaku sebab padanya aku jalani kehidupanku. Ya Allah, perbaikilah akhiratku sebab kepadanya semua kami akan menuju. Begitulah seterusnya. Mengapa Ustaz ganti? Jawabannya begini. Allahumma ajirni minan nar, bacaan setelah salat fardu. Para ulama mempertikaikan kesahihannya. Al-Hakim berpendapat hadisnya sahih. Dan kebanyakan ulama-ulama hadis mengatakan dhaif. Lalu Ustaz banyak mendapat pertanyaan dari jemaah. Pak Ustaz, guru kami kata hadis itu dhaif. Kata yang lain, guru kami kata itu dhaif. Ustaz tahu? Sebab menurut Imam Ahmad Ibnu Hanbal, sesuatu yang derajatnya dhaif boleh diamalkan untuk fadilat amalan, asalkan ia bukan menyangkut perkara akidah
atau hukum hakam halal haram. Itu yang tak boleh. Tetapi karena banyak sangat yang bertanya, terus bertanya, lalu Ustaz ganti tempat Allahumma ajirni minan nar dengan sesuatu yang confirm sahihnya, yaitu doa Allahumma aslih li diniyal lati huwa asmatu amrin hingga akhir. Itu sejarahnya. Namun demikian, ingin menggunakan atau mengamalkan sebagaimana yang Ustaz tulis sebelumnya, Allahumma ajirni minan nar, menurut pendapat Ustaz juga boleh, tidak jadi masalah. Cuma Ustaz akui memang ada pandangan yang mengatakan riwayatnya dhaif. Wallahu a'lam. Terakhir, Pak Ustaz, yang keenam. Minta maaf ya bagi yang belum terjawab soalannya, yang baru datang pagi tadi, yang semalam, sebab terlalu banyak. Ustaz akan jawab esok insya-Allah. Yang terakhir, Pak Ustaz, dalam grup saya ada yang menganjurkan supaya buat salat sunat sempena Ashura. Hari ini 10 hari bulan Muharram, hari Ashura. Kononnya ada salat khas sempena hari Ashura. Hadirin dan hadirat, jawab singkatnya. Siapa yang buat itu bermakna dia telah buat bid'ah. Salat itu ibadat mahdah, ibadat khas. Setiap ibadat khas mesti ada suruhan dari Nabi. Contoh dari Nabi. Nabi pernah buat salat sempena Ashura, atau Nabi berpesan bila pada hari Ashura banyaklah buat salat-salat Ashura. Tidak pernah ada datang dari Nabi. Bila tidak ada datang dari Nabi, kita buat juga bermakna kita telah buat dosa. Sebab salat termasuk ibadat mahdah, ibadat khas. Dia bukan ibadat am. Demikian jawaban Ustaz. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jumpa lagi esok insya-Allah juga dengan buku ini. Ingat ya, buku ini sudah hampir berakhir. Bagi yang belum memiliki tafsir Al-Furqan juz 4, boleh pesan segera selagi stok masih ada. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ampunilah dosa kami dan dosa kedua ibu bapa kami, dan cucurilah mereka rahmat-Mu ya Allah, sebagaimana mereka telah didik kami sejak dari kecil. Ya Allah, berilah kami pasangan hidup dan zuriat keturunan yang menyedapkan pandangan mata dan hati kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, perlihatkanlah kepada kami kebenaran itu akan kebenarannya, dan beri kami kekuatan zahir dan batin untuk melaksanakan kebenaran itu semampu yang kami boleh. Sebaliknya, perlihatkan jugalah kepada kami kebatilan akan kebatilannya, dan berilah kami kekuatan zahir dan batin untuk menjauhkan kebatilan tersebut sejauh-jauhnya. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada pagi ini kami telah didedahkan permusuhan kafir ahli kitab, terutama Yahudi, terhadap umat Islam. Mereka senantiasa berusaha untuk mengeluarkan umat Islam sehingga menjadi kafir balik seperti mereka. Mereka tahu kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi mereka menentang. Oleh sebab itu, berilah kami kekuatan ya Allah untuk melaksanakan kaedah yang diperkenalkan oleh guru Imam Malik. Minallahir risalah
wa 'ala ar-rasulil balagh wa 'alaina at-taslim. Adalah menjadi hak dan otoriti Allah menentukan siapa yang akan jadi rasul. Dan adalah menjadi tugas rasul untuk menyampaikan saja pesan-pesan Allah kepada umat. Dan kami sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima saja apa yang telah disampaikan oleh rasul. Berilah prinsip tersebut ke dalam diri kami sehingga kami tidak ragu-ragu lagi terhadap kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebab baginda engkau yang pilih, dan kami sungguh yakin bahawa baginda telah pun menyampaikan pesanan-pesananmu kepada umat, dan beliau tidak dimatikan, tidak diwafatkan kecuali ajaran Islam sudah sempurna. Nah, sekarang adalah menjadi tugas kami untuk menerima saja. Cuma dalam penerimaan ini kami perlu tambah ilmu dari masa ke semasa. Lebih-lebih lagi ilmu yang berkaitan dengan akidah al-asma'ul husna, tafsir Al-Quran, hadis-hadis Nabi. Mudah-mudahan dengan berbekalkan ilmu-ilmu utama tersebut, kami akan mendapat husnul khatimah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.